Halo, selamat malam pemirsa sekalian, kembali lagi dengan saya eh, Kakak Helen di sini. Kali ini saya mau membahas tentang eh, masa-masa studi saya selama ini, dari pertama saya masuk untuk melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya melanjutkan pendidikan dokter spesialis, dan di sini saya mengambil suatu spesialis yang jurusannya yaitu patologi klinik. Jadi saya mau berbincang-bincang saat ini gimana dengan suka dukanya saya selama saya masuk di sekolah ini. Hmm, Teman-teman, yang satu, awalnya saya ingin berbagi uh, bahwa siapapun ia, atau dari manapun kau, atau kau dari keluarga mana atau dari mana saja, pasti semua mempunyai cita-cita yang tinggi dan ingin meraih cita-cita itu. Sekarang saya mau berbagi bahwa saya yang dulunya tidak berpikir untuk sekolah kedokteran, tetapi karena dengan tekad, dengan niat, saya mau mencoba, dan saya yakin pasti saya bisa. Yang penting di sini intinya kita punya niat, kita mau mencoba, dan kita mau bekerja keras. Jadi teman-teman, malam ini saya mau membagi kepada kalian bahwa eh, saya pribadi, saya masuk di kedokteran itu, awalnya saya merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, karena saya merasa bahwa orang, dulu saya berpikir begini, orang sekolah di kedokteran itu adalah orang yang jenius, orang pintar, orang yang bisa menghitung, orang yang bisa belajar kimia, belajar fisika. Dan saya, satu hal yang membuat saya down waktu itu, yaitu saya merasa bahwa kimia saya tidak terlalu bagus-bagus amat. Saya hanya bisa belajar matematika, hanya bisa belajar fisika, tapi kimia saya lemah. Tapi puji Tuhan, saya berusaha belajar dengan teman-teman saya yang lain. Saya bergaul dengan mereka, saya belajar dengan mereka. Saya termotivasi melihat mereka punya cara belajar. Saya termotivasi untuk saya bisa belajar, dan saya bisa mengerti itu pelajaran sama seperti mereka. Jadi teman-teman, begini, saya masuk kedokteran, sepanjang sekolah saya berusaha dan berusaha belajar dan berusaha giat, dan sampai sesudah menjadi dokter. Selanjutnya saya masih belum merasa cukup sampai di dokter umum, teman-teman, karena saya merasa, oh, saya masih bisa lagi untuk belajar lagi, saya masih bisa lagi mencari ilmu lagi, atau mendalami sebuah satu ilmu khusus di bagian kedokteran. Saya harus masih mencari lagi, kan begitu, teman-teman. Jadi akhirnya saya berpikir, saya mau melanjutkan sekolah saya mau melanjutkan studi saya lagi, sehingga pada akhirnya saya memilih untuk melanjutkan sekolah di bagian patologi klinik. Memang ada beberapa kali saya mengikuti tes untuk melanjutkan sekolah pendidikan dokter spesialis. Saya Tapi saya belum berhasil. Tetapi untuk saat ini, puji Tuhan, saya dipercayakan bisa dan diberikan kesempatan saya bisa masuk di program pendidikan dokter spesialis bagian ilmu patologi klinik. Satu hal yang saya mau bagi kepada teman-teman, eh, di pendidikan ini pasti ada, kita melalui suka duka. Sukanya apa? Pertama ya, merasa bersyukur, merasa senang, dan hati gembira sebenarnya sih waktu pertama kali dengar saya lulus, saya diterima. Saya senang sekali karena saya sudah berpikir bahwa saya sudah bisa meraih cita-cita impian saya. Itu saya senang.
pertama saya sangat senang, dan saya membangun tekad dan betul-betul saya harus siap, baik itu raga, materi dan segala macamnya. Saya berusaha, saya mempersiapkan itu teman-teman. Saya eh, harus mempersiapkan sebelumnya. Untuk mau melanjutkan pendidikan kan kita harus mempersiapkan semua itu. Jadi akhirnya saya eh, mengikuti program pendidikan dokter spesialis ini, dan saya bisa melaluinya dan saya bisa menjalaninya. Awal-awal memang saya merasa berat, suka dukanya itu. Kalau dukanya itu memang saya rasa berat karena mungkin baru awal-awal, baru pertama di semester pertama, memang banyak yang harus kami kerjakan, banyak yang harus kami lakukan, banyak yang harus kami ikuti, peraturan-peraturan dan tata tertib yang lain. Dan juga satu hal yang membuat saya harus beradaptasi adalah budaya, teman-teman. Kan tidak mungkin kan saya bawa budaya orang Papua, bawa budaya saya Papua ke tempat yang bukan budaya orang Papua. Tidak mungkin saya sendiri. Jadi saya mau tidak mau saya harus bisa mengikuti budaya setempat itu. Jadi bagaimana betapa berjuangnya saya untuk bisa bisa untuk beradaptasi dengan budaya setempat. Tetapi puji Tuhan saya bisa melaluinya, dan memang awal-awal masih junior sih capek sih teman-teman, sangat capek. Tapi puji Tuhan saya menikmati karena kita mau menjadi atau meraih cita-cita untuk apa yang kita inginkan, pasti semua kan ada proses. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi instan, karena kalau instan itu biasanya tidak bertahan lama sih. Kalau instan, kalau sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang kita dapat itu dengan proses yang harus mati-matian, harus dengan tenaga dalam, tenaga dalam, kita banyak di tempat tuh kita kadang merasa sakit, merasa, dan ya bercampur aduk lah teman-teman. Tapi ya udah, saya sudah melalui itu teman-teman. Posisinya sekarang saya sudah semester 4 dan masih ada 4 semester lagi teman-teman. Jadi saya masih harus berusaha, karena ini proses pendidikan ini kami banyak belajar di sini, yang saya sangat junjung tinggi, dan saya sangat berterima kasih bahwa pendidikan ini ternyata juga mengajar kita bahwa nanti kita pada akhirnya akan menjadi seorang pemimpin, sehingga bisa dilatih. Kita mulai berlatih dari pendidikan ini menjadi pemimpin di sebuah komunitas kecil, dan kita belajar untuk mengkoordinir teman-teman kita satu sama lain dalam tugas-tugas. Jadi sehingga saya merasa bahwa saya tidak sia-sia membuang energi, tidak sia-sia saya harus bekerja keras, karena dengan begitu saya belajar dan banyak ilmu yang saya dapat. Sehingga teman-teman, saya merasa senang. Saya merasa senang, dan memang saya merasa bahwa ini pengalaman yang sangat berharga, bahwa kalau saya selesai nanti saya akan bawa seumur hidup itu pengalaman itu. Jadi saya gali terus dan saya terus belajar, dan saya merasa bahwa saya masih banyak kekurangan dan saya masih butuh belajar banyak teman-teman. Jadi walaupun saya sudah semester 4, tapi saya masih membutuhkan bimbingan dari senior-senior saya, masih membutuhkan bimbingan dari dosen-dosen saya, sehingga saya masih terus pingin untuk mendapat ilmu dari mereka teman-teman, seperti itu. Jadi satu yang saya mau bilang kepada teman-teman, bahwa kalau kita mau kejar cita-cita kita mau kejar impian kita, jangan kita hanya berangan-angan, tapi kapan kita mau bertindak, kapan kita mau beranjak dari angan-angan itu. Sehingga mari teman-teman, kalau punya cita-cita setinggi-tingginya, silahkan kalian berusaha sebisa mungkin yang kamu bisa lakukan itu sebisa mungkin itu
apa saran dari saya, karena saya sudah melakukan itu, sehingga dan saat ini ya saya puji Tuhan saya sudah tahap di semester 4 dan saya masih ada 4 semester lagi, dan saya harus mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan kurikulum yang kurikulum yang sudah diatur dari program studi pendidikan dokter ini. Jadi itu saya bercerita bagaimana pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Satu hal yang sangat bermanfaat di sini adalah satu, kita jangan jadi pesimis, tapi kita harus bisa menjadi seorang yang optimis. Yang kedua, raih cita-citamu setinggi-tinggi mungkin dengan melakukan apa yang bisa dapat dikerjakan, kerjakanlah. Dan satu, ingat, jangan kita malas. Kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Jangan kita malas, teman-teman. Orang malas tidak akan pernah berhasil. Jadi di sini semua orang walaupun dia pintar, tapi kalau dia malas pasti tidak berhasil juga, teman-teman. Sehingga di sini dibutuhkan siapa yang rajin, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia impikan, begitu, teman-teman. Dan yang ketiga, belajar dan belajar. Kalau di kedokteran sih dikatakan bahwa kita belajar sepanjang hayat, ya, kita belajar sepanjang seumur hidup kita, karena ilmu di kedokteran selalu terupdate, begitu, teman-teman. Sehingga memang butuh untuk selalu kita update ilmu, kita belajar seperti itu, teman-teman. Itu yang saya bagi kepada kalian di malam ini. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, teman-teman. Jadi jangan jangan putus asa, atau jangan patah semangat kalau kita mencoba yang satu terus gagal, terus kita jadi down, kita jadi minder, kita jadi merasa bahwa saya tidak bisa. Tetapi teman-teman ketahui bahwa kegagalan itu mungkin bisa saja suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi teman-teman semangat, tetap raih cita-citamu, tetap raih impianmu, dan jangan lupa ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi kalau kita sudah berdoa terus kita mau melakukan, pasti Tuhan tidak mungkin tidak tinggal diam untuk menolong kita, pasti Tuhan menolong. Terima kasih, teman-teman. Sekian suka duka saya yang saya bagikan kepada kalian semasa saya masih dalam pendidikan. Dan saat ini saya masih dalam pendidikan, saya semester 4, saya masih ada melanjutkan lagi 4 semester. Kiranya saya bisa melalui 4 semester ke depan ini, dan itu pun juga bukan karena saya lalui bisa sendiri, tapi ada orang-orang yang mendukung saya, seperti suami tercinta saya, anak-anak tercinta, orang tua tercinta, adik-adikku, mereka semua yang sudah mendoakanku, keluarga, teman-teman, sahabat semua, bahkan siapapun yang mungkin sudah mendoakan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendoakan saya, karena semua itu saya bisa melalui itu karena campur tangan Tuhan dan lewat doa-doa kalian juga. Terima kasih. Ini kisah saya berbagi kepada teman-teman, kiranya bermanfaat buat teman-teman yang mau meraih cita-cita, yang mau meraih impian. Silakan bisa mulai membangun dari sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih, selamat malam.